Halo guys, kembali lagi bersama Aryut Nu Imut Manis Juga Tampan. Asik. Kali ini saya akan bercerita sebuah film yang berjudul Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 yang rilis pada tanggal 30 Agustus 2018 nih guys. Film ini disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko dan diproduksi oleh Life Like Picture dan Vogue International Production. Film ini dibintangi oleh artis-artis besar Indonesia, yaitu Vino G. Bastian sebagai Wiro Sableng, Yayan Ruhian sebagai Mahesa Birawa, Dwi Sasono sebagai Raja Kamandaka, Ruth Marini sebagai Sinto Gendeng, dan masih banyak aktor-aktor besar lainnya nih guys. Film ini berlatar di Nusantara pada abad ke-16. Wiro Sableng adalah seorang murid dari pendekar misterius yang bernama Eyang Sinto Gendeng nih guys. Dia diperintahkan gurunya untuk menangkap Mahesa Birawa. Mahesa ini adalah murid Sinto Gendeng yang sudah mencoba nyuri kapak naga geni nih guys. Dalam perjalanannya mencari Mahesa Birawa, Wiro terlibat dalam suatu petualangan seru nih guys bersama dua sahabat barunya, yaitu Anggini dan Bujang Gila Tapak Sakti atau nama aslinya Sandiko. Pada akhirnya Wiro bukan hanya mengungkap rencana keji Mahesa Birawa nih guys, tapi dia juga menemukan apa itu arti pendekar sesungguhnya, anjir. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu guys. Belum punya iklan nih gua. Ayo dong sabrek-sabrek. Oke, di awal film kita diperlihatkan pasukan berkuda yang dipimpin oleh Mahesa Birawa sedang menyerang kampung Jatiwalu nih guys. Mereka membantai semua penduduk di sana, termasuk bapak dan emaknya Wiro Sableng yang masih kecil nih. Tapi Wiro kecil berhasil diselamatkan oleh Eyang Sinto Gendeng. Dia dibesarkan dan dilatih ilmu bela diri oleh Eyang Sinto Gendeng hingga dewasa nih guys. Setiap hari Wiro selalu tekun latihan bela diri. Kalau saya latihan push rank. Di tengah-tengah latihan, tiba-tiba Eyang Sinto Gendeng mengeluarkan kapak naga geni 212 nih guys. Wow. Lalu Eyang Sinto Gendeng melemparkan kapak itu hingga tertancap di sebuah batu. Gila nggak tuh, batu aja bisa ditancapin sama kapak nih guys. Wiro yang sangat tertarik dengan kapak itu langsung mencoba mengambil kapak tersebut nih guys. Tapi kapak itu sangat sulit untuk dicabut. Ia akan di batu, cok. Lalu Wiro mengeluarkan semua tenaganya hingga akhirnya kapak itu berhasil Wiro ambil. Tapi Eyang Sinto Gendeng mengambil kembali kapak tersebut, lalu memasukkan ilmu kapak tersebut ke dalam tubuh Wiro nih guys, dan membuat si Wiro pingsan. Saat Wiro terbangun, dia heran karena di dada dan telapak tangannya tertulis 212 menggunakan angka kejawen kuno. Lalu Wiro menemui Eyang Sinto dan bertanya apa artinya 212, dan Eyang Sinto menjelaskan angka 2 itu artinya Tuhan menciptakan semua serba berpasang-pasangan. 1 itu adalah Sang Pencipta. Lalu Eyang Sinto memberikan kapak 212 itu kepada Wiro Sableng dan berpesan bahwa kapak itu hanya bisa digunakan dalam keadaan terdesak saja. Dan Eyang Sinto berkata bahwa mulai sekarang kamu akan dikenal sebagai Pendekar Naga Geni 212 Wiro Sableng. Lalu Wiro ditugaskan untuk menangkap Mahesa Birawa, yaitu orang yang pernah dia besarkan sama seperti Wiro, namun berkhianat karena mencoba mencuri kapak naga geni 212.
membuahkan hasil sampai pada. Kau Sura, panggil aku guru lagi. Jajaran 212 Suki Dunia. Di dalam istana, Raja Kamandaka mendapat laporan bahwa di desa Kalijaga ada pergerakan musuh nih guys. Dan kebetulan Putri Rara Murni yang cantik sedang main di sana tuh guys. Aduh, aing mah. Di perjalanan, Wiro sedang bermain kapal-kapalan pakai kapak sakti nggak tuh guys? Sakti! Sakti! Anak muda. Tiba-tiba Wiro dihampiri oleh kakek Dewa Tuak dan muridnya Anggini. Ternyata Dewa Tuak berniat menjodohkan Anggini sama si Wiro nih guys. Dan singkat cerita, Dewa Tuak menyuruh Anggini untuk membantu Wiro menangkap Mahesa Birawa. Jika Anggini berhasil, berarti Anggini telah lulus sebagai pendekar dan Anggini bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Gitu kata Dewa Tuak. Singkat cerita, Wiro Sableng mampir ke sebuah warung makan. Tiba-tiba datanglah Kalingundil dan baladnya nih. Namun Wiro tetap santuy makan ubi rebus. Di sini Wiro tahu nih bahwa mereka adalah anak buah Mahesa Birawa. Kebetulan banget kan. Di lain sisi, Mahesa Birawa ternyata bersekongkol dengan Pangeran Kalasrenggi dan para petinggi kerajaan untuk merebut tahta kerajaan, termasuk dengan adik sang raja, yaitu Werku Alit si botak. Singkat cerita, rombongan pangeran dan Rara Murni datang ke warung untuk santap siang, makan siang. Saat baru saja gek diuk, tiba-tiba mereka langsung diserang oleh Kalingundil dan teman-temannya nih guys, yang memang sudah direncanakan gitu buat nyerang, buat nyulik. Tapi Wiro masih santuy nih, makan-makan gitu kan. Kebetulan banyak makanan gratis ya, aduh edan. Kalingundil yang jengkel karena makanannya dihabisin oleh Wiro gitu, langsung menyerang Wiro nih guys. Rara Murni dan pangeran kabur ke dalam hutan dan dikejar oleh si Brewok. Tapi Wiro yang mengetahui Rara dan pangeran sedang diincar, Wiro pun langsung berlari dan menyusul mereka nih guys. Wiro pun langsung bertarung nih di atas pohon. Tiba-tiba Anggini datang, mungkin berniat membantu, tapi malah membuat Wiro, Rara Murni, Anggini, dan Bujang Gila terjatuh ke dalam jurang nih guys. Goblok. Sedangkan pangeran masih berada di atas pohon dan diculik oleh si Brewok lagi nih guys. Kalingundil melapor kepada Mahesa Birawa bahwa rencananya telah digagalkan oleh pendekar yang bernama Wiro Sableng. Wiro Sableng. Dalam jurang, Anggini, Rara Murni, dan Sandiko telah sadar dan mereka bekerja sama. Di lain sisi, Wiro tersadar dan ditemui oleh Bidadari Angin dan memberitahu bahwa akan terjadi pertumpahan darah besar yang didalangi oleh Mahesa Birawa. Tiba-tiba Anggini meminta bantuan Wiro untuk menyelamatkan pangeran, tapi Wiro menolak. Tapi Wiro tidak bisa menolak saat Rara Murni yang meminta. Wah, anjir otaknya ini. Wah, manisnya anjir. Lanjut. Di tengah perjalanan, Wiro ini ternyata buaya juga nih guys. Sepertinya Putri Rara juga menaruh perasaan pada Wiro. Dan saat mereka akan melakukan pencelepotan nih guys, tiba-tiba Mana si pangeran itu berada? di kerajaan
Raja Kamandaka dijebak nih guys dengan surat untuk menebus pangeran dan harus raja sendiri yang mengantarkannya. Di dalam hutan, Wiro dan kawan-kawan berhasil menemukan pangeran yang sedang disandra oleh si Brewok. Tiba-tiba si Brewok bertingkah aneh, termasuk pangeran, Wiro, dan Bujang Gila. Ternyata itu perbuatan sihir si Kala Ijo yang membuat laki-laki berhalusinasi. Lalu pertarungan pun terjadi. Tapi sebelum itu, singkat cerita, Kala Ijo pun tewas. Lalu Wiro melanjutkan perjalanan ke sebuah desa yang sudah hancur oleh si pemberontak ini nih guys. Di sini Wiro menyadari bahwa musuh sebenarnya bukan mengincar pangeran, tapi menjebak sang raja dengan cara menculik pangeran agar sang raja pergi mencari pangeran. Lalu kerajaan akan diambil alih. Wah, cerdik sekali nih guys. Wiro yang telah mengetahui rencana Mahesa and the Gang lalu pergi ke markas Mahesa Birawa nih guys. Singkat cerita, sang raja dan pasukan kerajaan datang ke markas Mahesa Birawa. Saat pertempuran baru dimulai, Wiro dan kawan-kawan juga datang nih dan membantu sang raja. Di sini Wiro langsung adu mekanik nih guys dengan Mahesa Birawa. Karena Mahesa pakai item jungle, kekuatan Mahesa jauh lebih kuat daripada Wiro yang jadi offlaner anjir. Karena mulai terdesak melihat kekuatan Mahesa, Wiro mulai kewalahan dan mencoba mengeluarkan kapak naga geni. Tapi kapaknya hilang nih guys. Mana kapak? Hingga akhirnya Putri Rara tewas terkena ulti yang dikeluarkan oleh Mahesa Birawa. Aduh, sayang banget ya guys. Lalu Wiro dan pasukan kerajaan pun mundur meninggalkan pertempuran tersebut. Di lain sisi, di istana ternyata Werku Alit telah mengambil alih kerajaan nih. Setelah Putri Rara disemayamkan, Wiro didatangi oleh gurunya di dalam mimpi. Anak setan! Dan menasehati Wiro bahwa jika Wiro terjebak ke dalam nafsu balas dendam, maka Wiro akan terjebak dalam kegelapan seperti Mahesa Birawa. Singkat cerita, Raja Kamandaka dan Wiro menyusun rencana penyerangan untuk mengalahkan pemberontak dan merebut kembali tahta kerajaan. Anggini ditugaskan untuk menyerang di area benteng, sedangkan Wiro dan Sandiko menyabar sebagai penari. Anjir. Satu persatu dedengkot musuh berhasil dikalahkan nih guys. Termasuk kakek Dewa Tuak juga ikut membantu nih. Sedangkan Wiro bertarung habis-habisan melawan Mahesa Birawa yang sangat kuat. Di sini Wiro sangat terdesak dan sangat kewalahan menghadapi Mahesa Birawa yang sudah late game nih guys. Sampai akhirnya tiba-tiba kapak naga geni muncul dan menahan serangan dari Mahesa Birawa. Kekuatan kapak naga geni memaksa Mahesa untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya nih guys. Anggini dan Sandiko datang membantu Wiro nih. Namun tetap saja Mahesa memang sangat hebat. Dan lagi-lagi Wiro dibully habis-habisan nih sama Mahesa. Hingga akhirnya berkat kerjasama yang baik, mereka berhasil membunuh Mahesa Birawa. Yang saya heran di sini, setelah Wiro membantu raja habis-habisan gitu kan, mengorbankan seluruh raganya aja,
mengorbankan nyawanya gitu. Si raja hanya bilang, Pendekar. udah gitu doang. Aduh, tamat. Oke pemirsa, cerita tadi menutup acara kita di hari ini. Saya Riyud, si imut manis juga tampan beserta semua rekan kerja yang tidak bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.